Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik jawaban untuk hubungan sesama. Sebuah artikel di internet mengutip Bill Gates berkata, jika tidak ada empati, tidak peduli berapa banyak rahasia ilmiah yang dikuasai, ia tidak akan benar-benar memecahkan masalah. Penulis menulis bahwa ketika empati seseorang lebih kuat, orang lain bersedia untuk mengikutinya. Empati mempunyai kekuatan untuk bisa mempengaruhi dan meyakinkan, tapi ia tidak ada hubungannya dengan posisi atau kekuasaan. Empati bukan berarti merugikan diri sendiri, juga bukan memaksa orang lain untuk setuju atau bersimpati pada orang lain. Empati adalah kemampuan untuk mengambil dan memahami emosi, pikiran atau perilaku orang lain dari sudut pandang mereka dan memberikan kita kemampuan untuk membuat jawaban dengan tepat. Hal ini melibatkan dua langkah besar. Yang pertama adalah pemahaman dan yang kedua adalah respon. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa menanggapi bukanlah persetujuan. Artinya setelah Anda memahami orang lain, Anda harus kembali ke hati Anda, merasakan perasaan Anda sendiri, dan memberitahu orang lain secara jujur tanggapan Anda, dan saling mengkoreksi. Kemudian memberitahu kepada mereka kebutuhan Anda. Misalnya, ketika Anda sedang memimpin rapat dan bawahan Anda terus-menerus menunduk melihat HP, Anda merasa ia tidak serius ikut rapat dan merasa marah. Dialog yang kurang empati adalah, kamu tidak serius ikut rapat, segera simpan HP-mu. Dan dialog percakapan dengan empati adalah, saya melihat Anda menundukkan kepala dan melihat HP-mu. Saya tebak Anda mungkin tidak memperhatikan rapat ini, dan ini membuat saya merasa kecewa dan marah. Apakah kamu setuju dengan tebakanku? Saat ini, tunggulah pihak lain untuk mengungkapkan sepenuhnya sebelum Anda mengumumkan kebutuhan Anda dan mengundang pihak lain untuk menciptakan situasi win dan win. Ini adalah proses merasakan orang lain terlebih dahulu, kemudian kembali merasakan diri sendiri. Dan karena kedua belah pihak mengekspresikan diri mereka sepenuhnya, mereka dapat memahami dan menghormati satu sama lain secara mendalam. Di akhir artikel dikatakan bahwa ketika emosi dan kebutuhan disebabkan secara terbuka, satu sama lain tidak akan memiliki keluhan atau penyesalan. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga termasuk orang yang berempati? Sama seperti Bill Gates berkata, tanpa empati tidak peduli berapa banyak rahasia ilmu yang Anda kuasai, Anda tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Banyak masalah interpersonal dalam hidup sebenarnya disebabkan oleh percakapan yang kurang empati. Dan penulis ini juga mengingatkan kita bahwa empati tidak tentang menyalahkan diri sendiri. Juga bukan tentang keanganan untuk menyetujui atau setuju dengan orang lain. Empati adalah kemampuan untuk mengambil dan memahami emosi, pemikiran, dan perilaku orang lain dari sudut pandang mereka, dan merespon dengan tepat. Ketika kita bersedia melakukan ini, namun satu sama lain dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi masing-masing dan menciptakan peluang untuk saling menguntungkan. Ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Ini adalah cara manusia berhubungan dengan sesama. Kita selalu berharap untuk mendapatkan perhatian dan pengertian orang lain, dan berharap orang lain bisa mendukung kita. Oleh sebab itu, kita juga harus bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Teman-teman terkasih, marilah kita belajar menggunakan empati untuk menghadapi setiap permasalahan interpersonal bersama-sama. Sama seperti ajaran Alkitab, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Ketika kita bersedia untuk mulai mencoba memahami situasi dan pikiran satu sama lain dan mengungkapkan perasaan dan harapan kita dengan jelas, saya percaya bahwa orang lain juga akan merasakan perubahan Anda. Gunakan cara yang lebih rasional dan efektif untuk berkomunikasi dan
pemikiran sesama kita. Dengan cara ini, kesalahpahaman yang tampaknya tidak dapat diselesaikan di masa lalu akan menemukan jalan keluar karena empati Anda. Tentu saja Tuhan juga akan menjadi penolong Anda dan memberi Anda kata-kata bijak dan hati yang tenang. Pada akhirnya Anda akan menjadi ahli dalam menangani hubungan sesama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.